Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Ari Adventure 86. Baik, untuk kali ini saya akan membuat suatu tutorial video tentang hobi merakit RC car off-road. Di waktu yang lalu saya sudah membuat suatu video tentang merakit RC car off-road skala 1/10 ya. Jadi saya sudah merakit dua model. Yang pertama model Jeep Rubicon, terus model RC Toyota Land Cruiser FJ40, dan saya sudah mencobanya di medan yang sesungguhnya. Nah, sekarang saya juga akan membuat tutorial video tentang merakit RC car off-road skala 1/10 model Jeep Rubicon. Jadi sebelum dimulai, saya mohon untuk subscribe, like, dan dukungannya dari teman-teman agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Ari Adventure 86. Baik teman-teman, dalam merakit sebuah RC car off-road, jadi saya akan merakitnya dari nol hingga selesai. Jadi ini di part yang pertama ya. Jadi untuk merakit sebuah RC car off-road, untuk hal yang mendasar yang kita butuhkan atau apa yang perlengkapan apa yang harus kita siapkan gitu kan. Nah, untuk hal yang paling mendasar dalam merakit sebuah RC car off-road, yang pertama adalah batang sasis. Nah, ini adalah batang sasis ya. Jadi saya ngambil dua sampel batang sasis. Nah, ini yang belum saya buka ya, masih plastikan. Oke, kenapa saya ngambil dua sampel? Nah, yang pertama ini berbahan fiber karbon ya, jadi bahannya bukan logam atau besi. Nah, untuk yang kedua, sampel yang kedua ini bahannya dari besi ya. Nah, ini basicnya untuk batang sasis ini adalah basic merek Axial. Oke, kenapa saya ngambil dua sampel? Karena di sini bahannya berbeda. Nah, dalam merakit RC car off-road kali ini saya akan mengambil untuk batang sasisnya yang berbahan dari karbon. Kenapa saya memilih bahan dari karbon? Karena bahan dari karbon ini di samping mudah ya untuk kita dalam setel si panjang atau mungkin untuk melubangi di batang sasis ini. Kalau dari karbon kan dalam melubanginya tidak seperti kayak besi. Kalau besi memerlukan peralatan khusus seperti bor. Nah, kalau dari karbon pakai bor manual pun bisa gitu kan. Jadi untuk memotongnya tidak susah gitu kan. Nah, jadi saya memilih untuk batang sasisnya dari berbahan fiber karbon ini ya. Oke, yang selanjutnya ini untuk di batang sasisnya. Yang selanjutnya adalah dudukan bumper. Dudukan bumper ini ada dua. Yang pertama untuk dudukan bumper di belakang, dan yang kedua untuk dudukan bumper yang di depan belakang gitu ya. Oke. Nah, untuk dudukan bumper ini di sini ada kedudukan lubang dua. Nah, ini kedudukannya untuk memasang bumper. Nah, untuk lubang-lubang yang di sampingnya ini untuk menyambungkan si kedudukan bumper ini ke batang sasis. Sama seperti untuk kedudukan bumper di belakang juga ya. Terus untuk di rangkaian sasis berikutnya adalah dudukan gearbox. Ini penting sekali ya, dudukan gearbox. Ini berbahan metal ya, metal berbahan logam. Nah, dudukan gearbox ini berfungsi sebagai dudukan mesinnya atau gearboxnya. Nah, inilah yang dinamakan plat, skid plat ya, dudukan gearbox. Oke, yang selanjutnya ada dudukan untuk baterai. Nah, ini seperti ini ya, dudukan untuk baterai. Dan selanjutnya ada untuk power shock atau dudukan shock. Nah, ini fungsinya sebagai penghubung sasis ke shock dan ke gardan dan sekaligus ke ban. Ini power shocknya ya, untuk dudukan shocknya. Ada 4 ya, berbahan metal juga ya teman-teman. Oke. Nah, jadi mungkin untuk di session pertama ini saya akan merangkai rangkaian sasis dulu ya. Nanti mungkin di video selanjutnya atau di session berikutnya saya akan membuat videonya lagi tentang merakit RC car off-road model Jeep Rubicon. Jadi kali ini saya membuat, insya Allah saya akan membuat suatu RC car dengan model Jeep Rubicon. Oke, kita langsung aja ya. Saya akan memasang untuk di rangkaian sasisnya. Yang pertama kita pasang untuk sasisnya dan dudukan bumper. Oke teman-teman, kita langsung pasang aja ya.
di sini kan ada lubang-lubangnya. Jadi teman-teman tinggal dicocokkan untuk posisi lubang di dudukan bumper dan si sasisnya. Untuk memasangnya sangat mudah sekali ya. Kita tinggal memasangnya bautnya itu dengan menggunakan kunci ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Untuk merakit sebuah RC car off-road itu hal yang paling mendasar kita harus siapkan dulu atau kita beli dulu sebuah rangkaian sasis gitu. Oke, saya akan pasang untuk rangkaian sasisnya satu persatu ya, biar jelas gitu. Jadi saya mohon untuk teman-teman tidak skip videonya agar teman-teman paham bagaimana sih cara dalam kita merangkai sebuah RC car off-road atau merakit sebuah RC car off-road. Oke, di video-video sebelumnya kan banyak yang bertanya, Bang, Kak, berapa sih untuk budgetnya dalam merakit sebuah RC car off-road? Nah, jadi untuk kita dalam merakit sebuah RC car off-road untuk masalah budget itu tergantung ya, tergantung dari teman-teman dalam memilih sebuah spare part atau mungkin si bahan spare partnya itu dari apa gitu kan. Kalau full metal itu lumayan ya, untuk budgetnya cukup mahal gitu kan, paling mahal ya kalau yang berbahan metal ya. Kalau kita dalam merakit sebuah RC car off-road kalau full metal ya mungkin teman-teman harus menyiapkan budget di atas 4 juta gitu kan, mulai dari rangkaian sasis, body, sampai ke untuk ban, gardan gitu kan. Kalau ingin bagus full metal kalau menurut saya gitu ya. Tapi walaupun nggak full metal tidak masalah ya teman-teman, karena sama saja sih kalau menurut saya untuk performa nanti setelah si RC itu jadi, ketika dicoba di lapangan atau di medan-medan berat bisa ngimbangi walaupun tidak full metal. Cuman mungkin kalau tidak full metal si baut-bautnya atau ininya akan cepat aus atau longgar gitu ya teman-teman. Kalau dari metal kan cukup kuat kita dalam di rangkaian sasisnya. Oke, untuk dudukan bumper sudah terpasang ya. Sekarang kita akan memasang untuk dudukan gearboxnya. Posisinya ada di tengah kan, di sini ada lubangnya, kita tinggal memasangnya dan mencocokkan. Gampang saja ya teman-teman. Oke, saya akan coba untuk memasang dudukan gearboxnya. Oke teman-teman, untuk perkembangan RC car off-road, RC adventure ya, skala 110 ataupun mungkin skala 112 atau 16, ternyata untuk perkembangannya di negara kita ini cukup ramai gitu kan. Banyak sekarang peminatnya dan yang hobi, bahkan banyak komunitasnya sekarang gitu kan. Ada kejuaraan-kejuaraannya juga di berbagai daerah, di kota-kota di Indonesia itu sudah banyak gitu pecinta hobi RC car off-road. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat sebuah RC car gitu kan, jadi banyak ragam pilihannya. Kita bisa merakit sendiri ataupun kita membeli langsung RTR jadi ya. Tapi kalau saya senangnya lebih merakit gitu ya teman-teman. Sama saja sih kalau saya, kalau teman-teman ingin merakit ataupun membeli jadi itu nggak jadi masalah gitu. Karena untuk spare part RC car adventure ini, untuk hobi RC ini hampir persis mirip dengan aslinya gitu. Oke, untuk dudukan gearboxnya sudah terpasang ya. Nah, sekarang saya akan memasang untuk dudukan baterai dan sekaligus untuk power shocknya. Jadi dalam memasangnya harus pelan-pelan ya, agar tidak salah dan bagus gitu terpasang. Tidak perlu kita cepat-cepat ya teman-teman. Oke, untuk
Power shocknya satu udah terpasang. Oke, untuk dudukan tower shocknya sudah terpasang. Jadi untuk yang depan juga sama, kita memasangnya di sini ya, ada dudukan lubangnya. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk kita dalam merakit sebuah RC car off-road, hal pertama yang perlu kita beli adalah rangkaian sasis ini. Untuk harga rangkaian sasis ini di kisaran sekitar antara 600.000 lebih. Itu udah dapat dudukan bumper, dudukan gearbox, dudukan di tower shocknya ini. Di kisaran sekitar 600 ribuan lebih ke atas ya. Sama aja dengan batang sasis yang besi juga. Oke, nanti kita lihat untuk RC yang sudah jadi. Nah, ini untuk RC car yang sudah jadi dan sudah saya rakit ya, model Toyota Land Cruiser FJ40. Jadi saya akan mencoba merakit lagi model RC car Jeep Rubicon. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal dan akhir, dan untuk like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali dengan saya di session berikutnya dalam merakit RC car off-road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.